wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel Perawat Online. Ya, pada video kali ini kita akan membahas materi keperawatan tentang konsep keperawatan psikogeriatrik. Ini merupakan materi dari mata kuliah keperawatan geriatrik. Kita menuju ke latar belakang dulu ya, fenomena. Fenomena yang kita hadapi saat ini yaitu angka harapan hidup penduduk Indonesia meningkat. Ini diproyeksikan naik dari 67,8 tahun pada periode 2000 sampai 2005 menjadi 73,6 tahun pada periode 2020 sampai 2025. Nah, ini diartikan istilahnya seperti target usia ya. Target usia di Indonesia ini yang awalnya 67,8 tahun menjadi 73,6 tahun. Jadi terjadi peningkatan angka harapan hidup penduduk di Indonesia. Nah, menurut Badan Pusat Statistik, ini memprediksikan persentase penduduk lanjut usia akan mencapai 9,77% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2010 dan menjadi 11,34% pada tahun 2020. Sasaran kita pada lansia yaitu ada di dua area ya, bisa di rumah atau di komunitas, kemudian juga bisa di panti breda. Jadi lansia ini tersebar tidak hanya lansia yang ada di rumah, tapi juga lansia yang berada di panti breda. Kemudian kita membahas tentang perubahan pada lansia. Ada berapa perubahan pada lansia? 5 ya. Yang pertama yaitu terkait perubahan fisik. Perubahan fisik ya kita bisa lihat yaitu ada sistem indera. Indera penglihatan, indera pendengaran ya. Jadi untuk indera penglihatan penglihatan pada lansia mengalami penurunan, mengalami rabun ya seperti itu. Kemudian indera pendengaran juga mengalami penurunan. Kemudian sistem muskuloskeletal. Nah, di sini pada sistem muskuloskeletal biasanya otot pada lansia ini sudah mengalami kelemahan, tidak sekuat dulu ya. Kemudian sistem kardio dan sistem respirasi ini sudah tidak seoptimal atau kuat pada saat muda. Kemudian sistem pencernaan. Nah, di sini sistem pencernaan biasanya kalau lansia sering mengalami konstipasi karena kontraktilitas usus ini mengalami penurunan. Kemudian pada sistem perkemihan ya biasanya pada lansia mengalami inkontinensia ya, inkontinensia urin atau sering berkemih. Dikarenakan otot sphinkternya sudah mulai kendor. Kemudian ada sistem saraf, ada sistem reproduksi yang juga menurun. Kemudian perubahan yang kedua yaitu perubahan kognitif. Ini terkait dengan ingatan. Biasanya lansia sudah mengalami penurunan ingatan ya. Bisa sering pikun seperti itu. Kemudian juga terkait dengan IQ, kemudian kemampuan belajar dan pemahamannya juga semakin turun. Kemudian dalam pemecahan masalah ini juga semakin kurang efisien. Decision making ya, membuat keputusan. Kemudian kinerja dan motivasi ini biasanya motivasinya masih tetap seperti berjiwa muda, tapi kinerjanya
sudah mengalami penurunan, sudah tidak sekuat yang dulu. Kemudian perubahan terkait spiritual ya, kalau kita lihat ini ada dua perubahan, bisa jadi semakin meningkat spiritualnya, ibadahnya semakin baik. Nah, bisa jadi juga mungkin semakin turun karena bisa jadi para lansia ini mengalami stres terkait dengan mungkin memikirkan kematian seperti itu. Jadi stres duluan. Perubahan berikutnya yaitu psikososial. Nih, lansia sudah bisa dipastikan sudah pensiun dari aktivitas pada saat usia produktifnya. Tapi dalam hal ini tidak semua lansia yang pensiun lantas kemudian tidak melakukan aktivitas sama sekali. Ada lansia yang juga masih aktif dalam kegiatan-kegiatan atau mungkin berwirausaha. Kemudian peran dalam masyarakatnya. Di sini biasanya lansia mungkin ada yang menarik diri dari aktivitas kemasyarakatan, tapi juga ada lansia yang malah lebih aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Kemudian ada perubahan minat juga pada lansia. Kemudian yang terakhir yaitu perubahan fungsi dan potensi seksual. Kita menuju ke proses of aging. Jadi ini adalah penuaan ya, aging. Aging itu apa? Suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya sehingga tidak dapat memperbaiki kekurangan yang diderita. Proses menua bukan merupakan suatu penyakit. Ya. Ingat, jadi menua itu pasti. Tapi belum tentu dengan menua seseorang itu akan mengalami atau menderita suatu penyakit. Melainkan suatu masa, ini ya, proses menua bukan merupakan suatu penyakit, melainkan suatu masa atau tahap hidup manusia. Ya, jadi mulai dari bayi, sudah dipastikan akan menjadi anak-anak. Kemudian bertambah menua menjadi dewasa, dewasa menua menjadi orang tua, kemudian lanjut usia. Proses menua sudah mulai berlangsung sejak seseorang mencapai usia dewasa. Jadi usia maksimal tubuh kita mengalami efektivitas itu sekitar usia 25 sampai 30 tahun. Setelah itu, setelah menginjak usia 30 tahun, biasanya sudah mulai mengalami penurunan fungsi. Namun, gejala penuaan itu tiap-tiap orang berbeda-beda. Ya. Misalnya dengan terjadinya kehilangan fungsi jaringan pada otot, susunan saraf, dan jaringan lain, sehingga sel-sel di dalam tubuh mati sedikit demi sedikit. Pada setiap orang, fungsi fisiologis alat tubuhnya sangat berbeda, baik dalam hal pencapaian puncak maupun menurunnya. Jadi puncaknya ini mayoritas sekitar usia 25 sampai 30 tahun. Fase penuaan. Ada 3 fase ya. Jadi yang pertama yaitu fase pertama ada subklinik. Fase subklinik. Ini usia 25 sampai 35 tahun. Jadi produksi hormon sudah mulai berkurang. Mulai terjadi kerusakan sel, tetapi tidak memberikan pengaruh pada kesehatan. Jadi kerusakannya masih tingkat sel. Karena masih tingkat sel, jadi kita masih belum merasakan. Kemudian yang kedua yaitu fase transisi.
Ini usia sekitar 35 tahun sampai 45 tahun, mulai lemahnya penglihatan, jadi mata mulai rabun dekat. Kemudian rambut mulai berubah. Stamina dan energi tubuh juga mulai berkurang. Yang terakhir ya, ada fase klinik, fase ketiga. Ini usia 45 tahun ke atas, jadi kalau perempuan ini ditandai dengan mengalami masa menopause. Kalau pria mengalami masa andropause. Ini kulit menjadi keriput, sudah mulai keriput. Kemudian tubuh juga menjadi cepat lelah, staminanya sudah tidak sebaik dulu ya, saat muda. Kemudian mulai ada penyakit degeneratif ya. Mulai muncul penyakit degeneratif. Kita masuk sesuai dengan judul kita tadi ya, psikogeriatri. Apa itu psikogeriatri? Ini merupakan gabungan dari dua kata, psikiatri dan geriatri. Jadi psikogeriatri ini merupakan cabang ilmu kedokteran jiwa yang mempelajari dan mendalami semua aspek yang berkaitan dengan proses penuaan sampai dengan terjadinya gangguan jiwa pada lanjut usia beserta penata laksanaan. Kemudian pada sumber berikutnya adalah cabang ilmu kedokteran jiwa yang mempelajari masalah kesehatan jiwa pada lanjut usia yang menyangkut aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta psikososial yang menyertai kehidupan lanjut usia. Jadi di sini kita membahas tentang psikologinya gerontik ya. Jadi psikogeriatrik adalah psikologinya gerontik. Ini ada ciri-ciri lanjut usia yang dapat dikategorikan sebagai pasien psikogeriatri. Ini adalah lansia yang rentan ya, yang rentan mengalami masalah pada psikologisnya. Ini biasanya lansia dengan keterbatasan fungsi tubuh karena peningkatan usia. Jadi kalau seseorang itu semakin tua, maka semakin lemah ya, sehingga mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas. Kemudian yang kedua yaitu adanya akumulasi dari penyakit degeneratif. Nah ini biasanya juga lansia ini menderita tidak hanya satu penyakit, tapi beberapa penyakit yang mungkin bisa mengganggu psikologisnya. Jadi malah tambah stres. Nah ini, jadi perlu perhatian khusus apabila seseorang atau lansia itu memiliki ketergantungan pada orang lain. Jadi sangat memerlukan pelayanan dari orang lain, mengalami ketergantungan ya. Kemudian juga lansia yang mengisolasi diri atau menarik diri dari kegiatan masyarakat. Gangguan keseimbangan atau homeostasis sehingga membawa lansia ke arah kerusakan atau kemerosotan yang progresif, terutama aspek psikologis yang mendadak, misalnya bingung, panik, depresi, apatis. Nah, ini adalah gangguan psikologis yang diderita oleh lansia yang dengan itu tadi. Bisa jadi karena keterbatasannya, bisa jadi juga karena akumulasi dari penyakit degeneratifnya. Bisa menjadi bingung, panik, depresi, juga apatis. Jadi dalam mendiagnosis lansia itu mengalami gangguan psikologis ya. Diagnosis dan terapi gangguan mental pada lanjut usia ini memerlukan pengetahuan khusus karena kemungkinan perbedaan dalam gejala yang muncul atau manifestasi klinis
patogenesis dan patofisiologis gangguan mental antara dewasa muda dan lanjut usia ini berbeda. Kemudian, faktor penyulit pada pasien lanjut usia. Ini juga perlu dipertimbangkan. Antara lain sering adanya penyakit dan kecacatan medis kronis penyerta, atau mungkin pemakaian banyak obat, dan peningkatan kerentanan terhadap gangguan kognitif. Ini faktor penyulitnya dari lansia. Sehingga perlu adanya pelayanan psikogeriatri di rumah sakit yang cukup besar. Ini biasanya dia di rumah sakit daerah yang menjadi rujukan, ini biasanya ada pelayanan psikogeriatri. Karena tingginya prevalensi gangguan kognitif pada usia lanjut, dokter harus menentukan apakah penderita ini mengerti sifat dan tujuan pemeriksaan. Jika penderita mengalami gangguan kognitif, riwayat pramorbid dan riwayat sakit harus didapatkan dari anggota keluarga atau yang merawatnya jika bukan anggota keluarganya. Namun, penderita juga tetap harus diperiksa tersendiri. Ya. Untuk mempertahankan privasi hubungan antara dokter dan penderita, dan untuk menggali adakah pikiran bunuh diri atau gagasan paranoid dari penderita yang mungkin tidak diungkapkan dengan kehadiran sanak saudara atau perawat. Ini beberapa masalah-masalah yang muncul pada pasien psikogeriatri. Ada loneliness, ada duka cita, depresi, kecemasan, dan demensia. Yang pertama yaitu klien psikogeriatri dengan loneliness. Ini biasanya saat meninggalnya pasangan hidup atau teman dekat, terutama bila dirinya itu sendiri, maka akan mengalami penurunan status kesehatan. Misalnya menderita berbagai penyakit fisik yang berat, gangguan mobilitas, atau gangguan sensorik. Tapi kita harus bisa membedakan antara kesepian atau loneliness dengan hidup sendiri ya. Kita harus bisa membedakan antara kesepian dan hidup sendiri. Banyak lansia yang hidup sendiri tapi tidak merasakan kesepian. Karena apa? Karena bisa melaksanakan aktivitas sosial. Aktivitas sosialnya masih baik. Tetapi ada juga lansia yang berada di rumah ya, dengan anggota keluarga yang cukup banyak, namun mengalami kesepian. Kenapa? Ya, karena perhatian dari keluarganya dirasa kurang, sehingga si lansia mengalami kesepian. Di sini peran dari organisasi sosial sangat berarti, sangat dibutuhkan ya, karena bisa bertindak sebagai untuk menghibur, memberikan motivasi untuk lebih meningkatkan peran penderita atau si lansia tersebut. Kemudian, klien psikogeriatri dengan duka cita. Jadi, pada saat periode 2 tahun pertama setelah ditinggal mati oleh pasangan hidup, ini merupakan periode yang rawan. Periode ini, lansia atau orang tersebut justru harus dibiarkan untuk dapat mengekspresikan duka citanya. Biasanya sering diawali dengan perasaan kosong, karena ditinggal mati itu tadi. Kemudian diikuti dengan rasa ingin menangis, dan kemudian bisa menjadi depresi. Sehingga perlu adanya pendamping yang penuh empati, ya. Butuh untuk mendengarkan keluhannya, memberikan hiburan di mana agar tidak membiarkan tiap fase dalam depresi ini berkepanjangan.
dan berjalan terlalu berat. Jadi ini fase duka cita ya. Jangan sampai tiap fasenya ini mengalami perpanjangan. Nah, kalau mengalami perpanjangan, dia bisa berhenti pada kondisi depresi. Tidak bisa menerima kenyataan. Kemudian, klien psikogeriatri dengan depresi, perasaan sedih yang berlebihan, murung, tidak bersemangat, merasa tidak berharga, merasa kosong dan tidak ada harapan. Berpusat pada kegagalan dan menuduh diri, dan sering disertai iri dan pikiran bunuh diri. Klien tidak berminat pada pemeliharaan diri dan aktivitas sehari-hari. Jadi bisa mengarah ke defisit perawatan diri ya. Karena tidak berminat pada pemeliharaan diri. Kemudian juga adanya penurunan konsentrasi dan fisiknya, gangguan tidur, khususnya bangun pagi, biasanya terlalu cepat, dan sering terbangun atau multiple awakenings. Kemudian nafsu makannya menurun, penurunan berat badan, dan masalah-masalah pada tubuh. Nah, ini dikarenakan pikiran bisa mengarah ke masalah biologis. Kemudian klien psikogeriatri dengan kecemasan. Gangguan cemas dibagi dalam beberapa golongan. Ada fobia, gangguan panik, gangguan cemas umum, gangguan stres pasca trauma. Puncak insiden kecemasan ini biasanya antara usia 20 sampai 40 tahun. Dan prevalensi pada lansia biasanya lebih kecil dibandingkan pada dewasa muda. Pada usia lanjut, seringkali gangguan kecemasan ini merupakan kelanjutan dari dewasa muda. Jadi sudah mengalami kecemasan pada saat dewasa atau pada saat mudanya ya. Kemudian berlanjut pada saat lansia. Ini menjadi memperparah. Kemudian awitan yang terjadi pada usia lanjut biasanya akibat dari depresi. Dari depresi itu tadi bisa mengarah ke kecemasan atau mungkin bisa berawal dari penyakit medis. Mungkin penyakit medis yang terakumulasi ya, banyaknya penyakit yang diderita ini juga bisa mengarah ke kecemasan. Efek samping obat, jadi ada beberapa obat yang memiliki efek cemas atau gejala penghentian mendadak dari suatu pengobatan. Berikutnya yaitu klien psikogeriatri dengan demensia. Jadi perubahan khas pada demensia. Ini terjadi pada kognisinya, kemudian memorinya, bahasa, tapi gangguan perilaku juga sering ditemui, termasuk agitasi, restlessness, wandering, kemarahan, kekerasan, suka berteriak, impulsif, gangguan tidur, dan waham. Jadi ini perubahan-perubahan yang sering dialami oleh lansia dengan demensia. Nah, gejala-gejalanya ada afasia, agnosia, apraksia, dan gangguan fungsi menjalankan perintah. Terapi yang diberikan biasanya yaitu terapi paliatif ya, jadi untuk memperbaiki mutu hidup. Oke, sekian dulu video pembelajaran pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.